Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk, shalom. Shalom, puji Tuhan. Bagaimana saudara-saudara kabarnya? Luar biasa, amin. Amin, kita percaya bahwa ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, pasti ada perkara yang besar yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Percaya sama-sama, katakan amin. Kurang mantep aminnya, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai iman yang sederhana. Iman yang sederhana. Jadi pada waktu saya itu masuk kuliah, saya itu ketemu sama teman-teman yang baru. Jadi kami kira-kira satu kelompok itu kira-kira kami 6 orang atau 5 orang, saya lupa. Nah, teman-teman kuliah saya itu bilang seperti ini. Saya sih kalau masuk ke kampus ini bisa. Nilai saya masuk, saya bisa keterima di kampus ini. Orang tua saya bisa bayar saya untuk masuk ke kampus ini. Tapi yang saya tidak yakin apakah saya bisa keluar dari kampus ini dengan nilai yang bukan nilai yang bagus, tapi bisa lulus di wisuda di kampus ini, ataukah saya keluar dengan kondisi saya tidak bisa menyelesaikan kuliah. Saya baru mengerti hari itu bahwa ternyata kampus yang saya masuki itu adalah termasuk kampus yang dia itu levelnya tinggi. Jadi secara tingkat kesulitan, secara bobot, dia itu termasuk tingkat yang tinggi. Dan setelah menjalani selama beberapa tahun saya kuliah di sana, ternyata kuliah di sana selama kita melakukan apa yang jadi tugas kita, dikasih tugas ya kerjakan, ada kegiatan apa ya diikuti, ketika kita waktunya belajar di kelas ya belajar, tidak bolos, semuanya itu berjalan baik-baik saja. Bahkan di antara semua teman-teman saya ini, kami semua lulus tepat waktu dengan nilai yang luar biasa. Nah, saya percaya juga apa yang terjadi di dunia nyata sehari-hari itu juga terjadi untuk dunia kehidupan rohani kita. Karena sebelum terjadi di dunia nyata, dia terjadi dulu di dunia rohani. Jadi untuk kita menerima mujizat Tuhan, untuk kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan, untuk kita menerima kesembuhan, untuk kita menerima pemulihan dalam kehidupan kita, itu ada bagiannya Tuhan dan ada bagian yang harus kita kerjakan. Itu adalah sesuatu yang saat kita kerjakan dengan tekun dan setia, saya percaya Tuhan itu membela kita, amin. Tuhan itu terlalu sayang sama saudara dan saya. Itu membawa saya ke poin saya yang pertama. Hari ini kita mau mempunyai iman yang sederhana. Kita mau sepakat bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya. Yuk ngomong ke dalam dirinya sendiri bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tidak peduli apa yang pernah saudara lakukan, tidak peduli kondisi saudara saat ini, tidak peduli apa yang akan saudara lakukan, Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara. Pada waktu anak saya lahir, setelah saya waktu itu operasi ya, jadi setelah saya sudah mulai bisa duduk gitu, mulai bisa sedikit duduk gitu, anak saya dikasihkan ke saya, digendongkan ke saya. Waktu saya melihat anak saya, hari itu saya putuskan ketika saya melihat dia, bahwa mama akan selalu sayang sama kamu, mama akan mencintai kamu sampai kapanpun. Itu yang saya katakan ke anak saya. Apakah hari itu anak saya sudah melakukan perkara yang besar buat saya? Apakah hari itu anak saya sudah hebat? Tidak. Anak saya bayi yang belum bisa apa-apa. Anak saya waktu itu hanya bisa nangis, minta susu, ngompol, nangis lagi, tidur lagi. Itu yang dilakukan oleh anak saya. Tetapi sejak hari itu saya ambil satu keputusan bahwa apapun yang terjadi, saya tetap mengasihi kamu. Walaupun dia pernah melakukan hal yang tidak baik, walaupun dia pernah melakukan hal yang mungkin menyakiti hati saya, tetapi kalau saudara cek ke saya hari ini, saya masih mencintai anak saya. Tuhan juga sama kepada kita. Bahwa Allah begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga Ia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk mati buat saudara dan saya. Allah begitu mengasihi kita.
Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib agar kita memperoleh kesembuhan. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib agar kita yang lemah menjadi kuat, agar kita yang miskin menjadi kaya, agar kita yang terikat dibebaskan, kita memperoleh kemerdekaan. Agar kita yang dari dulunya kita ini berjalan dalam kegelapan, kita dipindahkan dalam terangnya yang ajaib. Beberapa waktu, kira-kira bulan yang lalu, saya ini ngomong secara pribadi ke Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan itu kasih. Kalau memang Tuhan itu kasih, tunjukkan sih Tuhan ke saya kalau Tuhan itu mengasihi saya. Saya minta Tuhan ngomong ke saya secara personal bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya tidak mau hanya sekedar saya baca di Alkitab, tapi saya mau mengalami apa yang menjadi firman itu jadi pengalaman pribadi saya. Saya ngomong waktu itu, saya doa, Tuhan tunjukkan kalau Tuhan itu mengasihi saya. Katanya Tuhan itu kasih, katanya Tuhan itu mengasihi manusia, tunjukkan Tuhan. Saya ngomong seperti itu. Dan Tuhan itu bisa jawab loh. Tuhan itu senang loh ketika kita itu tanya, Tuhan tunjukkan kasih-Mu kepadaku. Tuhan itu dengan sangat senang dia akan menjawab permohonan saudara dan saya. Waktu itu saya ngantar anak saya les gitu ya, ke tempat kursus, kemudian karena terburu-buru sehingga anak saya itu turun dulu dan saya memarkir mobil. Untuk informasi Bapak Ibu semua, saya ini bisa nyetir mobil, tapi saya kalau urusan parkir saya kurang canggih. Saya bisa tapi saya kurang canggih, belum secanggih mungkin Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini. Jadi ketika saya memarkir mobil, saya mengalami kesulitan karena waktunya sudah mepet. Saya suruh anak saya turun dulu. Nanti mama setelah mama parkir, mama akan nyusul masuk ke tempat kursus, seperti itu. Nah, setelah anak saya menyelesaikan kursusnya, waktu masuk mobil baru menyadari bahwa HP-nya hilang. HP-nya kok nggak ada? HP-nya kemana? Nggak ada. Kemudian coba sih, mungkin tadi di kelas pada waktu kamu lagi kursus tadi, mungkin kamu keluarkan dan kamu lupa masukkan. Dicek di CCTV-nya tempat kursus itu nggak ada. Kemudian saya juga kalau masalah teknologi juga kurang canggih. Saya ngontek keponakan saya bilang HP-nya hilang, bisa cek nggak di mana posisi HP ini gitu. Kemudian keponakan saya tolong, dia bilang ini posisinya di jalan ini gang 1, dia bilang gitu, nomornya nomor ini. Kemudian saya ngomong, ayo kita coba cari HP itu. Kemudian kami naik mobil, kami berangkat ke tempat titik HP itu. Dan di titik HP itu kami dapati bahwa rumah-rumah di sana itu bukan kosong, tertutup semua, nggak ada satu orang pun di jalan. Aduh, ini mencari HP di rumah-rumah yang tertutup, tidak ada satu orang pun di jalan, itu bagaimana caranya? Tapi ada satu titik yang ditunjukkan di map HP itu posisinya di mana. Kemudian kami pergi ke titik itu dan kebetulan di dekat situ itu ada kayak pembuangan sampah gitu, ada 2 orang yang lagi duduk. Kemudian saya nanya, Pak, ada HP jatuh enggak? Padahal kan ya enggak mungkin ya, HP itu jatuh enggak mungkin di situ kan. Padahal tadi lesnya itu, kursusnya itu di sana. Enggak mungkin HP itu jatuh di situ. Tapi saya kan juga mesti bertanya, Pak, apakah ngelihat HP-nya jatuh? Enggak ada, dia bilang seperti itu. Pak, tapi ini titiknya di situ, di sini, di tempat ini. Coba sih Pak, saya tak lihat ke rumah, ada satu rumah di depan saya dan pagarnya itu tertutup. Kondisinya orang itu lagi cuci mobil gitu. Jadi saya sambil lihat-lihat ke dalam, Pak, permisi mau tanya, apakah tadi melihat HP jatuh? Bapaknya terbengong-bengong waktu saya tanya. Enggak, saya ini baru pulang. Saya enggak tahu, enggak lihat HP, saya baru pulang, kemudian saya cuci mobil saya. Ya sudah kalau gitu Pak, minta maaf ya, saya bukan menuduh Bapak, tapi saya karena titik HP ini di sini. Kemudian keponakan saya nelpon saya lagi, dia katakan seperti ini, posisi HP-nya berubah, dia pindah di gang 3. Hati saya itu sudah enggak karu-karuan gitu, hati saya sudah, Tuhan, bagaimana ini caranya mengejar HP saya ya? Terus terang kalau mengejar orang yang bermaksud jahat terhadap HP itu saya ya juga ada takutnya, tapi saya waktu itu saya ambil keberanian, Tuhan tolong. Kemudian ya sudah, ayo kita coba ke gang 3 itu, kita coba ke sana. Kemudian tapi saya juga berpikir ini nggak ada orang sama sekali, nggak ada pintu-pintu rumah itu semua tertutup gitu loh saudara, nggak ada sama sekali yang terbuka, tidak ada orang di jalan. Ketika kami mau melintasi satu rumah, tiba-tiba ada satu orang ibu keluar dari rumahnya dan kemudian dia itu siram-siram di tamannya. Saya kemudian teringat, loh, pada waktu saya tadi parkir,
ibu ini tadi jongkok-jongkok di depan mobil saya. Kemudian saya, apakah mungkin anak saya tadi ini menjatuhkan HP-nya, kemudian ibu ini yang menemukan. Saya cepat-cepat parkir, saya bilang ke anak saya, coba tanya apakah nemu HP. Kemudian anak saya turun, tante minta maaf, apakah tadi nemu HP, gini. Dan puji Tuhan HP itu ketemu saudara. Ternyata ibu itu yang menemukan. Hari itu saya mendapat satu jawaban secara pribadi bahwa Tuhan itu mengasihi saya secara pribadi. Tuhan mengasihi anak saya secara pribadi. Saudara pikir enggak, itu jam 12 siang. Apakah ada orang yang siram-siram tanaman diam 12 siang? Apakah bisa diatur sama Tuhan? Tepat ketika mobil saya akan melintasi rumah itu, tepat saya melihat ibu itu. Itu kalau bukan Tuhan siapa lagi? Hari itu saya melakukan satu keteledoran. Anak saya melakukan satu keteledoran. Tetapi dari keteledoran itu Tuhan bilang bahwa Tuhan mengasihi saya. Katakan sekali lagi kepada dirimu, Tuhan Yesus mengasihi saya. Kok gak yakin saudara? Yuk ngomong lagi dengan mantap. Tuhan Yesus mengasihi saya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi kita yang ada di tempat ini. Amin. Amin. Tuhan, saudara boleh loh minta Tuhan doa secara pribadi. Tuhan, kalau Tuhan itu kasih, tunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Tunjukkan Tuhan, supaya kita mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu, tapi Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada saudara dan saya. Yang kedua, yang mau kita percaya adalah apa? Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Hari ini kita mau belajar nanti dari Matius 9 ayat 27 sampai 30a, di peristiwa Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Tuhan Yesus itu sanggup memulihkan kita. Sanggup memulihkan keadaan saudara. Sanggup memulihkan saudara dari sakit menjadi sembuh. Sanggup memulihkan keadaan ekonomi saudara. Sanggup memulihkan keadaan saudara yang saat ini nggak punya pekerjaan. Sanggup memulihkan keadaan saudara yang saat ini mungkin ada masalah di rumah tangga saudara, di dalam keluarga saudara. Tuhan Yesus itu sanggup memulihkan. Itu yang mau kita percayai. Sesuatu yang sederhana, bahwa Tuhan mengasihi saya dan Tuhan sanggup memulihkan saya. Yuk ngomong yuk, Tuhan sanggup memulihkan saya. Kasih tahu sebelah kanan kirimu, katakan Tuhan sanggup memulihkan kamu. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan memulihkan saya, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Jadi di dalam kisah 2 orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita mau lihat bagaimana sih suatu iman yang sederhana itu. Bukan iman yang kayak kelihatannya iman yang luar biasa, yang bisa menghentikan hujan selama 3 tahun, yang bisa menurunkan hujan setelah 3 tahun tidak ada hujan. Bukan iman yang sampai bisa membelah laut merah, bukan. Ini adalah suatu iman yang sederhana, yang sehari-hari pun bisa saudara dan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan iman yang sederhana ini adalah iman yang bisa terjadi, membawa mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita mau lihat di Matius 9 ayat yang ke-27. Saya ambil dari versi Perjanjian Baru, terjemahan baru versi yang kedua. Kalau saudara-saudara punya dana lebih, saudara boleh loh beli itu Alkitab Perjanjian Baru yang versi yang kedua, yang kedua. Jadi di situ dia bahasa Indonesianya itu lebih sederhana, lebih masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa kalau di online-nya, di aplikasi Alkitab saudara kelihatannya dia hanya ada Perjanjian Barunya saja. Perjanjian Lamanya masih belum ada. Jadi kalau saudara mau belajar firman Tuhan, beli yang ini yang hard print, yang cetakan, itu akan sangat membantu kita gitu. Kita baca sama-sama. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." 2 orang buta ini mengikuti Yesus. 2 orang buta ini kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-9, mereka mungkin sudah dengar bahwa sebelumnya di pasal itu Yesus sudah menyembuhkan orang yang lumpuh. Yesus sudah membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang mati. Yesus sudah menyembuhkan perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Mereka dengar
Dan mereka ambil satu keputusan, mereka mau mengikut Yesus. Mereka mau mengikut kemanapun Yesus berada. Dan mereka berkata berseru-seru, kasihanilah kami hai anak Daud. Kasihanilah kami hai anak Daud. Ini bukan satu iman yang besar. Mereka cuma bilang kasihanilah kami hai anak Daud. Lihatin ini loh Tuhan keadaanku. Lihatin Tuhan kondisiku ini Tuhan. Kasihanilah aku tidak bisa lihat Tuhan. Aku buta. Kasihanilah aku ya Tuhan. Hari ini saudara pastikan di dalam iman saudara, apakah saudara benar-benar sudah mengikut Yesus? Apakah saudara benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu? Apakah Tuhan adalah satu-satunya di hidup saudara? Ataukah karena selama ini saudara merasa, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak lakukan ini? Kenapa saya tetap seperti ini? Dan saudara mulai meragukan Yesus. Hari ini ambillah satu keputusan, saya mau mengikut Yesus. Saya mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Yesus itu adalah satu alamat yang paling tepat. Yesus itu adalah satu alamat yang paling tepat untuk kita berkeluh kesah, untuk kita bercerita. Lebih baik kita cerita ke Tuhan, menceritakan kondisinya kita kepada Tuhan daripada kita bercerita kepada orang lain yang belum tentu bisa menolong kita. Ketika kita bercerita kepada Yesus, Yesus dengar dan Yesus pasti memulihkan keadaan saya. Balik lagi yang tadi, yang nomor 2, Tuhan Yesus sanggup memulihkan saya. Jadi ketika kita mengikut Dia, apa yang kita lakukan yaitu kita fokus mengikut hanya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah tidak noleh lagi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tidak, kita hanya mengikut kepada Yesus. Pastikan saudara sudah mengikut Yesus di dalam kehidupan saudara. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke 28. Matius 9 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama yuk. Bisa kelihatan? Oke, kita baca sama-sama boleh? 1, 2, 3. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya kami percaya Tuhan. Yesus kalau hari ini tanya kepada saudara, percaya enggak aku bisa melakukannya? Ya, aku percaya. Ini loh iman yang sederhana itu tadi loh. Jadi dia hanya bilang, aku percaya Tuhan kau bisa melakukannya. Aku percaya engkau bisa melakukannya Tuhan. Coba saudara ngomong kepada diri saudara, aku percaya Tuhan bisa melakukannya. Cuma oma-oma di sana yang ngomong seperti itu. Saudara kelihatannya masih ragu. Nanti kita lihat ya, bagaimana Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan saudara. Coba ngomong sekali lagi, aku percaya Tuhan bisa melakukan dalam kehidupanku. Amin. Amin. Yang kita butuhkan cuma apa? Percaya. Ini loh iman yang sederhana itu. Kita percaya Yesus bisa melakukan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus bisa melakukan segala mujizatnya, segala pertolongannya, segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kita mau percaya kepada siapa? Kita mau percaya kepada vonis dokter? Kita mau percaya kepada pengalaman masa lalu kita? Kita mau percaya kepada pengalaman tetangga kita? Atau kita percaya bahwa Yesus bisa melakukannya? Minggu lalu ada teman satu FA saya yang dia mamanya masuk ke ICU karena dia mamanya itu tiba-tiba koma. Jadi malam tidur, pagi sudah nggak bangun lagi dan kondisinya koma. Ketika di MRI ternyata ada pembuluh darah di otaknya yang pecah. Dan dokter sudah bilang ini tidak bisa diapa-apakan karena ibu ini sudah tua, umur 70 lebih, jadi nggak bisa. Dan biasanya ini nggak ada harapan. Dokternya sudah vonis seperti itu. Vonis dokter adalah kenyataan. Perkataan dokter adalah kenyataan. Kita tidak menentang dokter karena dokter pun itu juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran dan kenyataan harus tunduk di bawah kebenaran. Kami berdoa untuk ibu ini. Kami berdoa. Satu FA kami berdoa. Keluarganya, anak-anaknya juga berdoa.
Dan saudara tahu, tadi malam ibu ini dia sudah bisa membuka matanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Vonis dokter, kenyataan apapun, ceritanya tetanggamu, pengalamannya tetanggamu, apapun itu yang ada di dunia ini itu benar, itu adalah kenyataan. Tetapi saudara harus tahu bahwa kenyataan harus tunduk di bawah kebenaran. Dan dari mana kita tahu kebenaran itu? Kita belajar kebenaran itu dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan, makanya di gereja ini kita diajak sama-sama, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab, ayo baca. Dari mana kita tahu kebenaran firman Tuhan? Itu ya dari Alkitab. Apa yang firman Tuhan katakan? Memang vonisnya adalah dia tidak bisa dioperasi. Tidak bisa dioperasi karena usianya sudah tua. Tetapi kebenarannya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bilur Yesus masih menyembuhkan. Apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita percaya setiap dari saudara di tempat ini pun akan mengalami satu kebenaran yang berada di atas kenyataan yang saudara alami saat ini. Percaya, kata teman-teman, katakan amin. Amin. Iman yang sederhana adalah iman yang percaya kepada Tuhan. Iman yang percaya kepada firman Tuhan dan otoritasnya. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, setiap firman Tuhan yang kita ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya berkali-kali ngomong hal ini, bahwa setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, setiap firman Tuhan yang kita katakan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Misalnya firman Tuhan bilangnya seperti ini, oleh bilur Yesus kamu sembuh. Ini firman Tuhan keluar ya. Tak. Kemudian dia lihat kondisi orangnya. Kemudian dia bilang gini, nggak jadi, ini nggak bisa sembuh ini. Kemudian firman Tuhan balik, tidak. Jadi ketika kita ucapkan oleh bilur Yesus engkau disembuhkan, maka firman itu mengerjakan kesembuhan di dalam orang itu. Amin. Amin. Itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita percayai. Sesimpel itu. Bagaimana kalau keadaannya, tapi ternyata gimana? Lawang saya dari dulu ya, saya sudah mengikut Yesus. Saya sudah percaya, tetapi kenapa saya belum sembuh? Kenapa? Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan tepat seperti yang difirmankannya. Itu adalah satu benih. Firman Tuhan itu benih. Ketika firman itu masuk ke dalam diri kita, firman itu akan mulai bertumbuh. Firman itu akan mulai bertunas, mulai berakar, dan pada akhirnya firman itu akan menghasilkan buah. Firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, ketika kita terima benihnya, siapkan hati kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik. Jangan nanti benihnya sudah masuk, kemudian 1-2 hari kita lihat, kok gak ada perubahan ya, sudah 1 tahun kok gak ada perubahan ya, kok tetap seperti ini ya. Kemudian saudara korek-korek itu tanahnya, dilihat, ini benih sebenarnya ada perkembangan gak sih ya. Kemudian saudara masukkan lagi benihnya, masukkan lagi. Kemudian nanti 2 minggu kemudian saudara lihat lagi, kok gak terjadi apa-apa ya, kok gak ada apa-apa ya di tanah ini ya. Saudara buka lagi itu tanahnya, kemudian saudara lihat lagi benihnya. Kira-kira kalau benih itu saudara angkat tanam, kira-kira benih itu bisa bertumbuh atau enggak? Enggak bisa. Ketika benih itu sudah jatuh di dalam hati saudara, ketika firman Tuhan itu sudah saudara terima dan saudara sudah pegang erat-erat, saudara sudah percayai, biarkan firman itu bekerja, biarkan firman itu bertumbuh. Bisa saja saudara datang ke sini, saudara berdoa, kemudian saudara terima mujizat secara instan. Tetapi bisa juga ketika saudara terima benih firman Tuhan, saudara izinkan firman Tuhan itu berbuah, saudara izinkan firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, saudara terus sirami terus dengan doa, dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang saudara butuhkan saat ini, saudara cari di Alkitab. Sekarang kita ini sangat dipermudah. Mau cari firman tentang kesembuhan, cari ayat kesembuhan. Mau cari firman Tuhan tentang pemulihan, itu bisa sangat mudah. Firman-firman itu saudara mulai baca, mulai perkatakan, karena iman saudara akan timbul dari pendengaran. Saudara perkatakan firman itu, saudara perkatakan, dan firman itu akan bertumbuh tepat pada waktunya. Firman itu akan bertumbuh
bertumbuh ketika saudara sudah memperkatakan, ketika saudara sudah mempercaya, itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah lo paksa saudara. Tuhan tidak pernah paksa gini, oh ya hari ini aku percaya, tapi besok kok tetanggaku yang punya kondisi kayak aku gini, akhirnya rumahnya disita, akhirnya tidak bisa ditolong sama Tuhan, akhirnya dia harus pergi kemana. Nah, ketika kita sudah seperti itu kita kayak menggali itu tadi loh, benih tadi itu loh, dikeluarkan lagi, mental lagi. Hari ini ambillah satu keputusan, aku mau percaya. Aku mau percaya. Cari ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menolong saudara. Banyak saudara bisa baca. Saya ini lagi nyusun satu kayak apa ya buat saya, untuk saya pribadi, tapi nanti kalau sudah jadi, kalau saudara mau minta, saudara boleh, sangat boleh. Jadi saya susun firman Tuhan ini, firman Tuhan tentang firman Tuhan mengasihi saya. Ada beberapa puluh ayat Alkitab yang Tuhan mengasihi saya. Ini tentang bahwa Tuhan itu melakukan apa. Saya susun satu demi satu. Jadi sehingga ketika saya membutuhkan firman itu, saya sudah punya. Tinggal saya baca, tinggal saya renungkan siang dan malam. Boleh, tapi sekarang masih dalam proses pengerjaan saudara dan saudara. Kalau sudah jadi boleh, atau kalau saudara mau minta sekarang aja yang ada, Yuli kamu kasih ke saya, boleh saudara. Nanti saya ada di sini, nanti kalau butuh HP saya minta ke Pak Afat, bisa. Saya akan berusaha menolong saudara apapun yang saudara butuhkan. Ketika itu firman Tuhan itu saudara butuhkan, karena hanya firman Tuhan yang membuat kita kuat, hanya firman Tuhan yang membuat kita hidup. Amin. Amin. Jadi Matius 9 ayat yang ke-29, lalu dikatakan Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Orang buta ini, dia tidak pernah lihat Yesus, dia tidak pernah melihat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus secara nyata. Dia hanya dengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang yang mati, kemudian Yesus bisa menyembuhkan orang yang pendarahan, dan mujizat-mujizat yang lain yang Tuhan lakukan. Dan mereka mendengar, mereka mengikut Yesus, mereka mempercayai Yesus. Dan Tuhan mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Tuhan tidak pernah paksa saudara untuk saudara terima kesembuhan. Tuhan tidak pernah paksa saudara supaya saudara hidupnya jadi baik, tidak. Tuhan tidak pernah paksa saudara. Tapi ketika saudara datang, ketika saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan pastikan bahwa Tuhan pasti menjawab doa mereka. Dan kita lihat jawabannya Tuhan apa? Di ayat yang ke-30a. Matius 9 ayat yang ke-30a. Lalu meleklah mata mereka. Mereka butuh kesembuhan, mereka mengikut Yesus, mereka mempercayai Yesus, mereka terima kesembuhan mereka. Sesimpel itu. Itu adalah sesuatu yang sangat mudah yang kita bisa lakukan sehari-hari. Kalaupun yang seperti yang saya tadi ada cerita yang benih, izinkan benih itu bertumbuh. Izinkan benih itu bertumbuh. Kita mau lihat jawabannya di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saya percaya mujizat yang instan bisa saudara dapatkan hari ini. Tetapi saya juga percaya bahwa setiap dari kita Tuhan izinkan untuk kita bertumbuh, untuk kita berbuah, untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi hari demi hari. Dan yang pasti kita menerima mujizat kita, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan sanggup melakukan, sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Amin.